kepadanya. Bapa yang jahat di dunia mempunyai persamaan dengan Bapa yang di sorga. Kedua-duanya mempunyai kemurahan hati. Allah Bapa memang murah hati. Tuduhan setan bahwa Allah Bapa bengis adalah bohong. Yang menjadi pertanyaan, apakah Yesus sewaktu mengajar tentang pengampunan, ia juga menunjukkan hal itu dalam prakteknya? Di tengah siksaan penderitaan di kayu salib, ia memohon, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lukas 23 ayat 34. Yang menjadi pertanyaan, dua murid Yesus menyangkalnya. Mengapa Judas terkutuk, sedangkan Petrus diampuni? Nah, dalam acara perjamuan suci bersama dengan murid-muridnya, Yudas yang sebelumnya telah berencana untuk menyerahkan Yesus turut serta. Sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis, lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Yohanes 13 ayat 27 dan 30. Yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah roh nubuat menjelaskan akibat tindakan Yudas sewaktu menyerahkan diri kepada setan pada malam hari itu? Malam adalah bagi pengkhianat pada waktu ia tinggalkan Yesus dan masuk dalam kegelapan. Kegelapan yang pekat. Sampai langkah ini diambil, Yudas belum melewati kemungkinan untuk bertobat. Tetapi ketika ia tinggalkan hadirat Tuhannya dan teman-teman murid lainnya, keputusan terakhir telah diambil. Ia telah melewati garis batas. Dikutip dari Desire of Ages, halaman 655. Segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Tetapi hujat terhadap Rohul Kudus tidak akan diampuni. Matius 12 ayat 31. Pengalaman Petrus setelah menyangkal Tuhannya sangat berbeda. Petrus pun diincar oleh setan, hendak menapis ia seperti gandum. Namun Petrus bertobat. Yesus mengampuninya. Sewaktu ia disalibkan, ia minta disalibkan dengan kepalanya ke bawah, karena merasa tidak layak disalibkan seperti Tuhannya yang ia kasihi. Sewaktu Yesus mengajar tentang kasih karunia Allah Bapa, ia menceritakan tentang seorang anak yang hilang, yang kembali kepada bapaknya. Kisah itu terdapat dalam Injil Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Seorang bapa mempunyai dua anak laki-laki. Yang bungsu minta dari bapaknya bagian harta yang menjadi haknya. Lalu ia pergi ke negeri yang jauh, memboroskan sampai habis semuanya. Ia dapat kerja menjaga babi. Untuk seorang Yahudi, pekerjaan itu paling rendah. Karena kelaparan, ampas makanan babi pun pengisi perutnya. Sewaktu ia menyadari bahwa orang upahan bapaknya berlimpah-limpah, sedangkan ia mati kelaparan, ia memutuskan untuk kembali kepada bapaknya karena keyakinan akan kasih karunia bapaknya. Memang benar, ayahnya menyambutnya kembali dengan belas kasihan dan sukacita yang dirayakan dengan pesta. Sewaktu anak sulung kembali dari ladang,
dan mendengar laporan tentang apa yang sedang berlangsung, ia marah. Inti dari kisah ini mengesankan. Mengapa mengesankan? Karena anak yang terhilang sewaktu kembali kepada bapaknya minta agar ia boleh jadi hamba saja. Namun ia diperlakukan sebagai anak. Anak yang sulung yang baik, yang bertahun-tahun melayani bapaknya, justru merasa sudah bekerja sebagai hamba. Ia telah banting tulang seperti seorang hamba dan tidak pernah melanggar perintah bapaknya. Ia menganggap dirinya bukan sebagai anak, tetapi seorang pegawai. Ia tidak merasakan hubungan dengan bapaknya karena bekerja dengan mentalitas seorang upahan. Sesungguhnya, apa yang kepunyaan bapak adalah kepunyaan anak. Semuanya itu karena kasih karunia-Nya. Bagi kita yang telah dipilih menjadi murid-murid Yesus dengan tugas mengabarkan Injil Kerajaan Bapa ke seluruh dunia, biarlah kita sebagai anak Bapa, kita di sorga, melaksanakannya dengan sukacita karena terdorong oleh cinta kasih-Nya. Sekian, sampai berjumpa kembali dalam pelajaran Sekolah Sahabat yang kelima dengan judul Keajaiban Pekerjaannya. Untuk saran dan pertanyaan, kirimlah ke alamat email yang tercantum di bawah ini.